Annyeonghaseyo Yorobun, ketemu lagi dengan Lutfi. Setelah kemarin juga sempat aku posting dengan beberapa temen dan juga ada yang posting dengan Teh Risa. Jadi yang misalkan Yorobun yang belum sempat nonton bisa langsung aja nonton video aku sebelumnya, dan yang belum subscribe bisa langsung aja tekan subscribe-nya, karena insya Allah aku mulai sekarang bakalan terus update videonya dan membahas tentang K-pop, terus juga K-drama, dan juga pokoknya tentang perkoreaan. Spesial banget di hari ini, kayaknya agak sedikit canggung ya. Jangan canggung, karena nanti aku bakal cerita kenapa aku bisa mengundang salah satu K-popers kita nih yang kurang lebih sudah menggeluti K-pop sejak tahun 2012. Nah, berarti kalau 2012 mungkin masih Gen 2. Jadi yang merasa Gen 2 atau mungkin juga yang masih nyerempet ke Gen 1 dan Gen 3, tetap stay tune. Karena hari ini kita bakal ngebahas juga mengenai dua boyband ya. Dua boyband yang digeluti nih sama narasumber kita di video kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita pengen kenalan dulu siapakah. Masih lagi nggak? Masih deg-degan? Iya, masih deg-degan ya. Karena katanya dia pertama kali nih tampil di layar kaca. Aduh, layar kaca banget. Kita kenalan dulu dengan Teteh yang ada di sebelah ini. Selamat datang Teteh Oso-oseo. Oke, thank you. Gumahoyo. Gumahoyo deh. Oke, halo. Nama saya Mesya, boleh dipanggilnya Mei. Saya dari Bandung. Oke, masih wargi Bandung. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa nih, Mesya? Untuk sekarang jadi jurnalis. Kebetulan memang lebih fokusnya ke K-pop, ke K-entertainment. Oh, jadi jurnalis yang lebih fokus ke K-pop. K-entertainment. Jadi nggak cuman K-pop ya, mungkin juga K-dramanya, mungkin juga kulinernya ya. Wow, ini bakalan seru banget karena aku juga belum nemu nih seorang jurnalis yang memang membahas atau spesialisasinya tentang Korea. Mungkin sebelum kita masuk ke K-popnya, kenapa bisa terjun ke K-popnya nih? Kalau pertama kalinya banget itu nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja, oke. Jadi dulu itu pas awal-awal masuk kuliah, tahu Nine Muses? Tahu. Mereka itu baru comeback ya. Baru comeback, terus pas lagi di kantin gitu ya, ngeliat waktu itu lagunya News kalau nggak salah ya. Ngeliat sih live performance-nya yang di Music Bank atau pokoknya di music show lah. Nah terus, oh iya kok enak lagunya gitu ya. Terus kan mereka itu konsepnya tuh kayak model doll gitu loh. Jadi cewek-cewek tinggi langsing gitu ya. Nah jadi agak beda lah karena soalnya waktu itu kalau nggak salah lagi heboh-hebohnya itu grup yang cute-cute, yang imut-imut kayak gitu. Terus ketika ngeliat Nine Muses, oh kok agak beda gitu ya. Akhirnya didengerin, terus dicari tahu ini agensi mana gitu. Nah akhirnya ketemulah sama si boy group yang satu ini gitu, yang akhirnya jadi ultimate grup banget lah gitu ya buat aku gitu ya. Di agensi itu Star Entertainment namanya. Adalah Zea ceritanya, jago kayak Zea ya. Nah waktu itu mereka lagi heboh sama lagu Aftermath. After Effect banyak gitulah ya namanya mah. Lagi heboh gitu, terus ada satu member Kwang Hee namanya. Nah dia itu ikutan We Got Married sama Son Hwa-nya Secret ceritanya. Nah itu pokoknya dia lagi heboh aja, lagi terkenalnya. Kemudian member lainnya si Wan namanya, sampai sekarang juga mungkin masih kedengeran ya namanya. Dia lagi saya lupa ya judul dramanya. Something the Sun lah pokoknya, itu kayak drama sagek gitu. Jadi dia main di drama yang kolosal, historical lah. Nah itu dia lagi heboh karena kegantengannya gitu ya, visualnya. Terus akhirnya kan langsung penasaran gitu ya, ini lagunya enak apa enggak sih gitu ya. Akhirnya dicari tahu lah gitu ya, debutnya kapan, terus bentuk image-nya si boyband itu kayak apa gimana. Gitu ya. Akhirnya jadi belok lah gitu ya, dari Nine Muses tiba-tiba langsung ke Zea. Gitu. Akhirnya ketemulah satu temen gitu ya, fans juga orang Indonesia, tapi kita tuh jadi curhat karena nggak nemu fans lain. Saya nggak tahu ya, dulu terkenalnya itu memang hanya di Korea aja atau di Southeast Asia, tapi di negara tertentu gitu kan.
Sampai akhirnya ketemu lagi satu itu nggak sengaja banget di Twitter nemu fans dari Filipina. Jadi kita cuma bertiga aja ngomongin Zeanya tuh gitu. Terus sampai akhirnya kebetulan saya kan kuliahnya sastra ya, jadi mungkin lebih ke kepenulisan gitu ya. Akhirnya greget gitu ya, gimana sih caranya biar si Zea ini diketahui sama banyak orang di Indonesia gitu ya, biar orang-orang tahu nih itu Zea itu siapa gitu. Karena akhirnya kan punya bias sendiri tuh ya, walaupun bukan Kuang Hee, bukan Siwan gitu kan. Nah akhirnya gitu setelah mungkin ada 3 atau 4 bulan lah gitu ya, mau menyalurkan hobi, iseng ngelihat berita, terus kalau saya terjemahin gitu, kemudian dibikin bahasa Indonesianya bakalan gimana ya gitu. Dan akhirnya bikinlah satu akun Twitter yang memang khusus buat bikin apa ya, kayak share update info tentang Zea gitu. Dan itu tahun 2012. Jadi itu mungkin sedikit sejarah awal ya, kenapa Tehmei ini bisa terjerembab ke K-pop yang asalnya girl band dulu ya, naksir girl band, kemudian pindah ke boy band yang ternyata adalah Zea, yang pada tahun 2012 juga mungkin memang di Koreanya sendiri happening ya, atau dan mungkin juga salah satu member dari Zea yang aku tahu itu Park Hyun Sik, karena aku juga tahu Park Hyun Sik itu waktu pas dramanya sama drama Do Bong Soon. Oh iya, ya, nah itu kan rame banget tuh tahun 2017 kalau nggak salah drama itu. Nah aku mulai cari tahu nih pemain-pemainnya siapa aja, dan ternyata salah satu pemainnya boy band. Nah di situ aku tahu Zea gitu. Dan sebelum kita lanjut nih, aku juga pengen banget cerita kenapa kita bisa kenal. Ngomongin soal artikel, ngomongin soal sosial media juga. Jadi aku tuh beberapa hari yang lalu sempat bikin thread ya, satu cuitan di thread gitu ya, kayak mengundang teman-teman dari thread di kota Bandung yang bisa aku ajak interview untuk ngobrol di YouTube channel aku, dan ternyata Tehmei lah yang reply pertama gitu ya. Setelah aku lihat rata-rata artikel ya, artikel-artikel, dan setelah aku cek lagi ke Instagramnya ya, itu lebih seru lagi nih ya teman-teman. Ini akan langsung masuk juga ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita ngebahas tentang K-pop atau boy group, yang tadi aku bilang di awal ya, yang pertama kan tadi Tehmei ngebahasnya Zea. Kemudian juga kalau teman-teman lihat Instagramnya Tehmei itu pakan penuh sekali dengan Monsta X ya. Oke, sudah siap? Gak apa-apa, santai ya. Jadi ini kita seru-seruan aja ya teman-teman, karena juga kita di sini kan benar-benar menceritakan pengalaman kita sebagai K-popers. Pasti setiap orang beda-beda, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Begitupun juga cerita aku nih kenapa bisa masuk ke K-pop, karena kan aku dulu juga awalnya dikasih sama temen gitu loh, dikasih makan SMS di setiap hari. Kenapa aku bisa suka K-pop? Tehmei ini Monsta X, dari Zea ke Monsta X, kok bisa? Kenapa Monsta X? Nah, boleh cerita. Jadi memang agak rumit gitu ya, perjalanannya nih agak jauh gitu, karena apa ya, waktu debutnya kan lumayan ya, 6 tahun, 5-6 tahun. Jadi waktu itu Zea tuh, kalau krisis terbesarnya yang nge-stand boy group itu kan Wamil ya. Wamil, betul. Jadi 2015 itu salah satu member Zea-nya itu mulai Wamil gitu. Terus akhirnya kan ya gimana ya, namanya juga membernya banyak. Terus Wamilnya nggak barengan gitu kan. Jadi ada yang satu pergi, yang satu datang. Lama lah gitu ya gapnya nanti. Sampai akhirnya dilalatan lah gitu ya. Mulai cari-cari mangsa nih kayaknya. Boy group yang lain. Boy group gitu. lain, Ada banyak sebetulnya gitu ya yang disukain sama saya gitu di range waktu itu gitu kan. Cuma mungkin apa ya, kalau Monsta X sebetulnya bukan dari title tracknya yang bikin jatuh cinta. Gitu ya. Entah kenapa itu mungkin ya udah jodohnya. Udah jodoh gitu betul. Ya. Sama siapa jodohnya? Kihyun. Minhyuk. Jadi dulu nggak sengaja dengerin lagu judulnya ada Perfect Girl. Itu lagu B-side-nya mereka gitu ya, bukan lagu title track. Kemudian yang pertama kali muncul di lagu itu adalah Minhyuk. Gitu.
Terus mungkin kalau dulu mah sering banget nonton Running Man ya, tahu mungkin. Aduh, Running Man mangga ya. Para pecinta Running Man boleh ikutan komen di bawah. Siapa yang paling suka di episode Running Man boleh komen di bawah. Pertama kali tahu Monsta X itu ketika Shonunya datang jadi bintang tamu. Masih sama si Star waktu itu. Jadi kayak apa ya, dibantu dikenalkan lah gitu ya ceritanya. Terus siapa sih nih gitu ya Monsta X gitu. Karena namanya juga kan agak sedikit unik. Iya, gitu unik, ya. betul unik. Akhirnya ya cari tahu dan tiba-tiba lah ketemu gitu ya, nggak sengaja sama si Perfect Girl tadi. Terus apa namanya, selain si Minyuk yang muncul pertama, liriknya itu loh, jadi GR aku gitu dengernya gitu. Sampai akhirnya dengerlah suara-suara yang lain. Oh ternyata vokalnya bagus nih, gitu. Terus bikin wah gitu ya, serasa Perfect Girl banget aku gitu. Jadinya ya akhirnya gitu suka sampai sekarang. Dan dari tahun 2000, kalau nggak salah Monsta X itu debut tahun 2015 ya, berarti sudah masuk Gen 3 nih ya. Iya. Masuk Gen 3 yang dimana awalnya kasusnya juga kayaknya hampir sama nih dengan semua pecinta boy group yang kalau sudah satu orang wamil pasti setidaknya lirik yang lain gitu. Kira-kira yang mana nih, atau girl group atau boy group mana nih yang memang harus kita istilahnya pengen kita standin gitu ya setiap hari, karena kan kita kan sebagai K-popers itu kayak mau nggak mau nungguin lagu baru, nungguin MV yang baru gitu kan. Jadi itulah kenapa aku paham banget kenapa bisa sampai melirik gitu ya ke boy group lain, dan ternyata pada saat itu adalah Monsta X ya. Selain tadi jatuh cinta sama Minhyuk sebagai main vokal ya kalau nggak salah. Minhyuk tuh? Bukan, sub vokal, visual. Oh oke. Tapi memang salah satu vokal Minhyuknya gitu. Nah kalau misalnya aku nih Monsta X itu, aku pertama denger tuh 2017 kalau nggak salah, pas waktu Mama. Ya, pokoknya yang pakai baju putih. Oke. Ya. Nah itu aku pertama kali tahu Monsta X dengan lagunya Drama Rama. Iya. Tuh kan. Enggak, komen di bawah yang suka adegan gitunya. Karena itu pertama kali aku lihat tuh di situ. Aku nonton di salah satu stasiun TV tengah malam. Karena kan lagi rame tuh, wah bakal ada mama-mama gitu kan. Ternyata ada salah satu performance-nya adalah Monsta X. Itu pertama kali aku tahu Monsta X, dan juga aku tahu kalau itu dari agensi Starship ya. Itu salah satu boy group juga yang aku lagu-lagunya lumayan tahu banyak. Karena memang setiap comeback tuh aku juga nungguin, karena kalau aku lihat Drama Rama, terus aku langsung naksir Beautiful. Ya, Drama Rama, Beautiful, terus Jealousy aku suka juga. Pokoknya beberapa lagu aku suka karena menurut aku tuh easy listening aja gitu lagu-lagunya. Didengar tuh kayak ada part yang aku tuh ngerasa oh ini lagunya enak gitu. Dan beda juga, mereka kan kayaknya baby face gitu ya. Tapi kan pada saat di stage, wah langsung kayak punya sangar gitu ya, aura yang sangar gitu. Nah itu yang menurut aku tentang Monsta X gitu. Apakah ada pengalaman-pengalaman lagi nih? Apakah pernah nulis artikel tentang Monsta X atau ada rencana bikin artikel tentang Monsta X? Artikel Monsta X banyak, Banyak. Banyak. Oke. Ini kalau ada teman-teman yang pengen baca atau yang pengen tahu, boleh kepoinnya di mana nih? Boleh di sumedangRaya.pikiranrakyat.com. Nah, tuh di mana kan sekali lagi deh? sumedangRaya.pikiranrakyat.com. Ada ininya, rubriknya gitu, infotainment namanya. Oke. Jadi apakah ada jadwal rutin untuk posting berita tentang K-popnya, atau misalnya seminggu 2 kali, atau mungkin setiap hari update tentang Korea, bagaimana? Ya, setiap hari. Setiap hari? Pasti akan selalu ada berita ya, apalagi kalau ada breaking news, skandal misalkan gitu kan, itu bisa banyak gitu. Jadi kalau yang mungkin ini teman-teman dari Dispatch ya Kota Bandung ya, boleh nanti bisa baca di Sumedang Raya. Di situ ada salah satu page-nya gitu ya, bisa dibaca juga mengenai info-info tentang K-pop. Nah, ngomongin tentang K-pop, terus juga ngomongin tentang jurnalis nih, pasti ada mungkin pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Selama berapa tahun nih kurang lebih menulis? Kalau jadi jurnalis 2020 awalnya. Sudah hampir 4 tahun ya. Nah pasti ada dong pengalaman yang kayaknya, wah ini kan Korea pasti nggak ada henti-hentinya berita, nggak ada hentinya cerita ya. Ada yang kira-kira, oh ini gila berkesan banget gitu. Pas ngebahas apa? Ada sih yang paling ngena di hati. Aduh. Ya. Wow ini takut nih. Boleh dong cerita. Emang agak sensitif nih. Jadi kan aku pertama kali terjun lah gitu ya di dunia penulisan itu
di fanbase-nya Zea gitu ya. Jadi isi artikelnya itu di akun fanbase-nya Zea gitu. Jadi di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga gitu. Nah terus jadi agak gimana ya, agak deket lah gitu ya sama membernya juga, jadi agak kenal gitu ya, karena memang ada satu membernya yang bisa bahasa Inggris, jadi kita komunikasinya enak. Kadang gitu ya, kalau mungkin jurnalis lain juga kayak gini gitu ya, kalau kenal sama artisnya misalkan mau launching album bulan Oktober, tapi kita udah dikasih tahunya dari bulan Agustus nih gitu ya, tolong dong bikinin saya berita gitu supaya nama saya naik, nah seperti itulah gitu. Kebetulan mungkin karena saya fansnya Zea, terus si member ini juga aktif sebagai solo gitu ya, tapi di negaranya gitu, bukan Korea, kan dia orang Australia gitu ya. Jadi di Australia dia aktif sebagai solois gitu. Jadi kadang suka tiba-tiba saya mau tampil di apa namanya show apa gitu, tolong bikinkan, gitu. Terus ya member lain juga saya mau syuting drama ini, tolong dibikinkan, lah gitu ya. Untuk Zea sendiri sebetulnya memang sempat terlibat skandal ya. Jadi 2022 akhir atau 2023 awal. Inilah ya 2022. Ada skandal yang kalau secara secara cultural gitu ya, itu pasti udah di cancel banget gitu ya sama si orang-orang di luar sana. Cuma kan saya jurnalis nih ya, berdirinya gitu ya sebagai jurnalis harus dilihat dari dua sisi gitu. Satu, orang ini memang beneran salah, tapi kita juga harus dengerin kenapa dia seperti itu gitu kan. Nah akhirnya saya cobalah deketin gitu ya si member yang ini, kenapa dia bisa berlaku seperti itu, kemudian kejadian saat di TKP itu seperti apa gitu. Akhirnya itu yang bikin pertama kalinya wawancara langsung banget gitu ya ke idola sendiri yang lagi kena skandal, tapi saya harus harus netral gitu. Pakai bahasa Korea langsung karena dia nggak mau lewat chat, jadi dia harus video call waktu itu. Ya udah akhirnya ya dibikin fans Zea mungkin, tapi ya ada faktanya gitu. Tapi akhirnya ya memang mungkin karena kita mah udah dewasa merenya si fansnya tuh jadi nggak, opa saya mah harus selalu bener, nggak kayak gitu gitu. Jadi ya diterimalah gitu ya alasannya seperti apa gitu. Dan mau nggak mau juga karena profesionalisme dalam bekerja, mau nggak mau Temi juga harus bikin artikel atau berita tentang ya skandal yang memang sedang terjadi pada saat itu. Sambil nangis ngetiknya. Waduh. kebayang. Dan itu mungkin salah satu yang paling berkesan ya Teh sebagai seorang jurnalis di per K-popan gitu ya, membahas mengenai satu berita yang mungkin juga bisa dibilang kurang menyenangkan begitu ya beritanya. Tapi setelah itu apakah Zea terus berkarir atau gimana? Dia baru beres wamil tahun ini, terus ya itu banyak proyek. Terus si Wannya juga kan Squid Game 2. Oh iya, bentar lagi mau ini ya di Netflix di bulan Desember. Kalau untuk grup, spoiler dong. Pokoknya yang pengen tahu mungkin nanti ya tentang kelanjutan dari grupnya Zea ini, pengen tahu dong fansnya Zea sebutannya apa? Zeas ya. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang nonton, para Zeas di luar sana, mangga silahkan boleh follow atau mungkin juga ngobrolan sama Teh Mei ya. Tapi pengen dong spill juga Instagramnya mungkin atau blognya atau mungkin apa gitu kan? Instagram Zea aja. Instagram Zea aja mungkin ya. Boleh. Instagram Zea itu di Zeas Indonesia itu. Yang aku suka tulis artikelnya. Berarti itu beritanya juga update, terus juga bisa dibilang official fanbase-nya Zea di Indonesia lah ya. Mangga silahkan buat yang mau follow tinggal langsung follow aja. Atau juga yang pengen tahu kabar tentang Monsta X ya, boleh juga tinggal langsung aja follow Instagram Monsta X. Karena juga yang aku tahu tuh beberapa sedang wamil. Ya kan, wamil juga salah satu bukan masalah, tapi emang udah harus dilewati oleh para K-popers yang memang stand boy band. Dan alhamdulillah juga sekarang Zea udah selesai wamil semua, jadi ditunggu aja nih buat para fansnya Zea di seluruh Indonesia, terutama di Bandung. Karena nggak cuma Zea, nggak cuma Monsta X aja ternyata. Ini aku udah baca primbonnya. Ternyata kita sempat ngomongin salah satu nih boy group ya, berarti istilahnya ya boy group yang ternyata juga sempat disaranin sama Teh Mei. Gimana kalau kita ngebahas tentang
Plave. Nah, siapa nih yang fansnya Plave ya? Mangga silahkan komen dulu. Kita akan dengarkan cerita dari Teh Mei ini. Kira-kira Plave itu seperti apa di matanya Teh Mei ini? Ya. Jadi Plave ini virtual idol. Virtual idol. Kalau kita kan biasanya ngelihat opa-opanya ini berupa manusia seperti kita gitu ya. Asli gitu ya. Iya, kalau Plave ini tampilannya kartun lah gitu ya. Kalau secara awam gitu. Tapi di balik si karakter mereka itu ya ada orang kayak apa ya, VTuber lah gitu ya. Kalau mungkin penggemar VTuber pasti paham gitu ya. Mereka pakai motion capture. Kemudian ya nyanyinya real, dancingnya juga real, karena ya pekerjaannya seperti itu. Gitu ya. Kebetulan memang saya tahu identitasnya gitu ya, jadi nggak curiga. Ini kayaknya orang dalam salah satu agensi ini. Ya mungkin. Lanjut. Jadi mereka memang terlatih untuk itulah gitu ya, secara gampangnya gitu. Nah, kenapa tiba-tiba bisa terjunnya ke Plave? Nggak sengaja lagi-lagi gitu Sama, ya. nggak sengaja, karena ya. Kesepian gitu ya. Mil kan Mil gitu. Bentar lagi mau pulang by the way. Siap-siap. Disambut di rumah. Ya nggak sengaja, memang dulu itu lagi bete aja lah gitu ya. Kebetulan saya bukan K-popper yang apa ya, multi fan banget gitu. Kalau misalkan ada lagu grup A yang enakan gitu ya. Saya dengerin gitu. Terus jadi penasaran kan, walaupun nggak nge-stand sampai gimana gitu ya. Cuma emang tau lah gitu ya beberapa lagunya. Terus waktu itu nggak sengaja nemu si live streamingnya mereka gitu ya. Kalau nggak salah itu sebelum debut. Jadi mereka tuh ada kayak perkenalan membernya satu-satu. Leadernya duluan pertama itu kalau nggak salah bulan September, saya lupa tanggalnya, tapi 2022. Gitu. Karena debutnya ini Plave itu 2023 Maret 12. Wih, mantap. Tahu loh ya tanggalnya loh. Terus satu persatu lah mulai diperkenalkan gitu. Nah, ada satu member yang suara batuknya familiar. Suara batuk, ya, aneh kan? Familiar gitu ya. Saya nggak akan bilang itu siapa. Cuma kayaknya kok mirip sama orang sama ini seorang gitu ya. Dulu nggak sempet kenapa? Kayaknya aduh familiar lah suara batuknya gitu ya. Dari situ mulai meyakinkan bener nggak sih ini orang ini gitu ya. Terus akhirnya mulailah debut, mulai live streamingnya tuh barengan mereka semua gitu. Makin kesini ya makin kelihatan lah gitu. Ini orang yang saya tahu nih gitu ya. Kemudian ya udah lah gitu, akhirnya ketahuan lah gitu identitasnya, walaupun yang nggak boleh dibocorkan gitu ya, nggak boleh dikasihin atau petunjuk apapun gitu kan. Nah terus lagunya itu gimana ya, kebetulan saya bukan suka yang banyak distorsinya gitu, autotune dan segala macem gitu. Nah Plave ini kayak siapa ya, kayak band gitulah soundnya gitu ya, jadi agak nyambung, agak enak gitu. Terus liriknya bagus. Kemudian main vokalisnya sih. Kenapa? Wow. Dan Plave ini beranggotakan 5 member ya. Kalau mungkin nanti kayaknya aku juga jujur baru tahu dari pas waktu kita ngomongin awal-awal kenal sama Teh Mei ini, kayak ngomongin Plave aja gitu. Kayaknya lagi rame juga mungkin gitu ya. Aku pengen pas aku tahu Plave itu dari agensi mana, terus pas aku lihat di Google ternyata ini mirip-mirip sama ini nggak sih, namanya mirip-mirip sama Wave ya, mirip-mirip itu setahu aku itu AI ya. Jadi tampilan mereka itu AI, kemudian suara yang nyanyinya juga AI based gitu. Jadi memang tidak ada manusia aslinya gitu ya kalau Maeve itu. Aku kira awalnya tuh Plave itu kayak Maeve gitu, jadi yang memang looknya AI dan memang tidak ada, tapi ternyata kalau Plave itu ada orangnya gitu ya. Aku juga kemarin sempat searching lagu-lagunya. Aku suka satu lagunya itu yang judulnya Wait for Love. Wait for Love. Oh itu menurut aku dari pertama aku dengar lagunya, liriknya tuh aku belum tahu artinya, tapi pas aku dengerin ada beberapa kata yang aku tahu lah gitu ya. Terus juga lagunya menurut aku masih easy listening ya, lagunya juga enak didengerin malam-malam pas mau tidur ya. Lagunya juga aku rekomendasi ini buat teman-teman yang pengen denger, mangga Wait for Love dari Plave, itu lagunya enak. Kalau dari Teh Mei rekomendasi lagu?
Play? Kalau Play mah semuanya juga enak ya sebenarnya. Cuma ya. yang bikin nostalgia banget itu Wait For You. Nah, jadi itu cerita singkat aja mengenai 3 boy group kita nih yang udah dibahas. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang pengen cerita-cerita juga mengenai pengalaman-pengalaman dengan boy group atau mungkin juga dengan girl group ya, boleh komen di bawah juga, atau punya saran mengenai kira-kira nanti ngebahas grup apa lagi ya, atau ngebahas drama apa lagi nih, atau juga kalau misalnya pengen Teteh Mei ini datang lagi nih ya, karena aku yakin pasti ada banyak banget cerita ya yang bisa di-share sama Teh Mei, nggak cuma tentang boy group atau girl groupnya, karena kan dunia Korea tuh luas gitu ya, baik itu dari yang tadi aku bilang kulinernya, dramanya, karena juga teman-teman aku banyak yang suka dramanya aja, yang suka kulinernya aja, yang suka liburannya aja, tapi nggak begitu ke K-popnya juga banyak. Jadi mangga silakan ditunggu banget komen-komennya, dan mungkin sebelum kita closing nih, Teme ada yang mau disampaikan juga nih untuk teman-teman atau K-popers kita yang nonton? Sebelum itu boleh nambahin dikit boleh tentang banget, Play. boleh banget. Jadi gini, Play itu sebetulnya bukan dari agensi entertainment. Jadi gitu, kantornya ini sebenarnya kantor yang produksinya game. Jadi ini kalau nggak salah ya, maksudnya saya tahunya seperti ini gitu ya. Jadi si kantornya ini bikin teknologi si motion capture lewat Play ini bukan sebagai idol. Jadi mereka tuh kayak promo biar perusahaan yang mau bikin game order si motion capture-nya ke mereka. Nah gitu, tapi ya jadinya malah booming gitu si lagunya, sampai bikin rekor kemana-mana lah gitu ya, sampai mereka kalau nggak salah jadi Gen 5 pertama gitu kalau nggak salah ya, yang punya lagu dari semua albumnya di Melon Top 100. Wow, luar biasa loh. Ini beneran jadi satu apa ya, knowledge K-pop nih buat aku. Karena aku juga kalau nggak kenal sama timnya, aku nggak tahu ternyata ada boy group Live gitu ya. Dan memang ini menurut aku potensial juga. Dan setelah aku sengaja sempat posting di salah satu akun aku Teh ya, tentang foto yang dikirim sama Teh Mei yang Live yang di WA ya. Ada beberapa orang yang tahu. Ternyata teman-teman aku di circle aku pun ada yang tahu, cuman aku nggak tahu gitu. Jadi kan ini menarik untuk diangkat sih. Mudah-mudahan juga nanti penonton video aku ini banyak yang suka juga, mudah-mudahan ya. Dan mungkin tadi yang terakhir ada saran juga nih buat teman-teman kita nih, atau mungkin ada pesan-pesan gitu. Pesan sebagai jurnalis. Jangan fan war. Respect idolnya, respect fansnya, terus ya jaga ketikan juga. Jangan ngejek satu sama lain lah. Udah nggak musim ya, udah nggak musim guys ya. Jadi jangan duluin jari daripada otak kita. Jadi harus berpikir dulu nih, kira-kira kalau misalnya menulis atau misalnya mau ngetik di Twitter misalnya, di X atau mungkin di thread juga, lebih hati-hati aja, karena ya kita nggak pernah tahu feeling seorang tuh pas baca gitu kan. Kita nggak pernah tahu nih cara gaya bahasa di tulisan kan beda sama di ucapan. Jadi masih war-war di chat udahlah gitu ya, kita nikmatin aja gitu sebagai penggemar Korea gitu kan, sebagai pecinta K-pop juga. Alangkah lebih baiknya kan saling menghargai ya, saling juga support nih. Kalau misalnya ada mungkin teman-teman dari grupnya ini yang mungkin ada yang lagi warming atau mungkin ada yang lagi hiatus, di support aja. Karena aku pribadi pun sebagai Sowon gitu ya, ngerasa kayaknya kalau mau sampai 9 itu udah kayak ya udahlah gitu kan. Tapi kan aku tetap masih menikmati lagu-lagu dari tahun 2007 sampai sekarang masih aku dengerin ya. Jadi mangga buat para Sowon sini mendekat. Itu aja mungkin kita ngobrol-ngobrolnya di video kali ini. Aku ucap terima kasih banget buat Teh Mei untuk kedatangannya. Ini luar biasa, dari mulai perkenalan yang sama sekali nggak disengaja ya. Iseng-iseng aku di thread bikin cuitan gitu. Alhamdulillah kita bisa ketemu juga, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi Teh Mei ya. Jangan kapok. Karena aku masih pengen banget banyak tahu nih tentang cerita dari berbagai macam sektor K-pop, sektor Korea gitu ya, yang Teh Mei tahu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama aku di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat Yorobun semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen yang membangun ya, terus juga subscribe YouTube channel aku, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan terima kasih Yorobun. Kamsahamnida. Terima kasih ya Robo. Bye. Annyeong.
Sarangnya gitu ya teh. Dah? Dah? Udah? Kemana? Malu.